dari Jakarta ke Pekanbaru, singgah sebentar ke kantor KPK. Itu jadwal saya hari ini. Ini mau habis dari sini ke airport. Jadi jangan terjebak pada irama. Enggak semuanya itu pantun. Memang cantik kain katun. Ini memang pantun ini. Memang cantik kain katun. Kain katun hadiah Pak Danu. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan oleh Pak Ibnu. Aduh, ini ceramah atau balas pantun? Judul yang dikasih ke saya, keywordnya, kata kuncinya adalah integritas. Saya mendengar Ustadz Somad, kalau datang orang KPK ke kantor kami nggak menyediakan makanan, air putih pun nggak kami sediakan, kata kawan-kawan yang di kantor. Saya bilang, terus mereka bawa air putih sendiri dari kantornya karena mereka orang-orang yang berintegritas, kata mereka begitu. Jangan tepuk tangan dulu, ini masih panjang. Jadi yang mau dibahas hari ini adalah integritas. Selalunya orang kalau kita bahas integritas Nabi Muhammad SAW, dia kan Nabi Pak Ustadz. Nabi itu kan udah nggak ada dunianya lagi. Nabi itu kan miskin. Nabi itu kan susah. Pertanyaannya, Nabi itu kaya atau miskin? Nggak usah jawab. Kalau Ustadz Somad ceramah ada pertanyaan, jamaah usah nggak merasa tertekan, nggak usah. Karena saya kalau ceramah saya nanya, itu saya jawab sendiri. Oke, sekarang kita bahas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 25 tahun, menikah dengan Khadijah, umurnya 40 tahun. Maharnya dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Satu ekor onta harganya berkisar antara 20 sampai 45 juta. Tapi karena kita udah kenal baik, ya 20 juta aja lah. 20 juta kali 120 juta kali 20 ekor. 20 juta kali 20 ekor. Nah, ini orang KPK cepat ngitungnya ini. Berapa itu kira-kira? Hah? 400 juta. 400 juta. 400 juta. Pertanyaannya, kalau ada anak muda nikah maharnya 400 juta, kaya atau miskin? Saya sebetulnya menyampaikan ini di depan adik-adik khawatir. Apa yang saya khawatirkan? Setelah saya pulang dari KPK ini, harga mahar naik. Jangan sampai besok unjuk rasa di depan. Ini kan depan kantor KPK ini paling sering unjuk rasa. Unjuk rasa mereka bukan menunjuk rasa KPK. Jangan lagi undang Ustadz Somad, dia merusak harga mahar. Saya menjelaskan ini mau nunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu kaya, dia bukan miskin. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad SAW, yang miskin itu umat Nabi Muhammad. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram. 1 gram itu ngelihatnya pakai mikroskop. Jadi jangan katakan, yalah Nabi Muhammad integritas, dia kan miskin. Nabi itu kaya. Jadi yang miskin itu siapa? Yang miskin itu adalah umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengikuti sunnah. Kita doakan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat kita kaya raya dari rezeki yang halal, insya Allah. Amin. Nabi berkurban, dia sembelih 63 ekor, dia potong sendiri. Habis itu pisaunya dia beri kepada Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib motong 37
tambah 63, 100 ekor onta kali 20 juta sama dengan 2 miliar. Kalau ada orang yang kurban 2 miliar 100 ekor onta, miskin apa kaya? Kaya. Yang miskin itu siapa? Yang miskin umat Nabi Muhammad, kurbannya 1 ekor sapi, 7 orang sapinya kurus. Rapat dengan panitia masjid, instruksi terus angkat tangan. Kira-kira dapat kupon berapa ya? Kita doakan makin banyak orang Indonesia yang kaya dari rezeki yang halal, berkurbannya 100 ekor sapi limosin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi dari rezeki yang halal. Kalau tidak halal, awas, KPK sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Integritas berawal dari kata integrasi. Papua berintegrasi ke Indonesia, artinya menyatu. Lalu apa makna integritas? Punya kepribadian yang menyatu antara ucapan dengan perbuatan. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Munafik namanya. Doakan supaya Ustadz yang ceramah ini juga berintegritas, insyaallah. Amin. Ustadz Somad itu orangnya berintegritas. Iya. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan. Seandainya saya disuruh jadi orang KPK, terus terang nggak sanggup saya. Kenapa? Karena godaannya luar biasa. Betul? Dari bunyinya sepertinya nggak betul itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang ngurus korupsi, jangankan yang ngurus duit, sedangkan Ustadz Somad yang cuman ngurus jadwal pengajian aja, godaannya luar biasa. Kita saling mendoakan. Tadi Bapak Ketua KPK minta mohon doa, saya pun juga mohon doa. Kita saling mendoakan, akhirnya kita semakin sama-sama kuat insyaallah. Amin. Datang bapak-bapak ngasih saya 1 amplop. Saya nggak buka. Kenapa nggak buka? Takut iman saya hilang. Ditulis di situ zakat. Saya nggak nanya diri saya, karena kalau saya nanya diri saya ini halal zakat. Saya bisa masukkan diri saya dalam 6-8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Hanya 8 yang berhak menerima zakat. Saya tanya teman saya di Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya ada dapat amplop, ditulis di situ zakat. Saya boleh nggak ngambil ini? Kamu nggak boleh ngambil itu, Abdul Somad. Kenapa? Saya kan bisa masuk 8 asnaf. Karena kamu PNS. Waktu itu saya masih PNS. 2019 saya keluar PNS. Karena kamu PNS, kamu dapat gaji, kamu dosen, kamu ngajar, kamu nggak berhak dapat zakat. Maka uang itu saya serahkan ke fakir miskin, tapi tidak saya upload. Tapi di KPK ini saya buka bahwa godaan ada saja. Jadi memang berat. Apalagi yang berat daripada uang? Mobil. Apalagi yang lebih berat daripada mobil? Cobalah lihat di komen-komen Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Ustadz Somad ini ngomongnya sombong. Maksud saya yang belum follow, tolong follow. Cari nanti, tolong follow. Ini adik-adik sudah follow? Alhamdulillah. Kelihatannya ada 5 orang yang baru follow. Godaan yang paling berat apa? Uang. Godaan yang lebih berat apa? Mobil. Ada lagi yang lebih berat. Lihatlah di komen-komen di YouTube, di Instagram, di TikTok Ustadz Abdul Somad. Subscribe, like, share, and comment. Apa komen yang ada di situ? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Ustadz, kenapa nggak pernah balas DM saya? Ustadz, kenapa nggak pernah balas message saya? Saya nggak tahu passwordnya. Kenapa Ustadz nggak tahu passwordnya? Karena saya takut tergoda.
Maka saya serahkan passwordnya ke admin. Jadi tolong kalau ada yang ngerayu-ngerayu saya terus balas, itu yang balas admin. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita insya Allah, amin. Saya yang kurus, yang hitam, ini yang pesek, yang gundul ini masih banyak yang mau. Apalagi pegawai-pegawai KPK yang muda-muda, yang ganteng-ganteng ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kalian semua sahabat-sahabat. Sedikit yang mengaminkan. Mungkin bagi mereka, godalah aku sayang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sahabat namanya Abu Dzar. Siapa namanya? Abu Dzar. Kata Abu Dzar, angkat saya jadi petugas pengutip zakat. Nanti kalau saya dapat SK pengutip zakat, saya dapat jatah 1/8. Bayangkan itu besarnya zakat 1/8. Kata Abu Dzar, tolong angkat saya. Apa jawab Nabi? Abu Dzar sahabat yang jujur, orangnya amanah, orangnya bersih, berintegritas. Tapi Nabi tidak berikan jabatan. Kenapa? Innaka la dhaif, karena kamu orangnya lemah. Orang lemah tidak bisa dikasih jabatan, karena nanti dia akan tergoda, dia akan salah hitung. Zakat yang mestinya 40 ekor kambing 1 ekor, nanti bisa macam-macam. Begitulah Nabi mengajarkan integritas. Karena memang jujur, judul yang diberikan ke saya adalah integritas dari Madinah sampai ke Indonesia, menuju Indonesia yang berkeadilan. Adik-adik yang melihat ke depan bisa dari 2 arah. Yang matanya masih terang, lihat ke sini. Yang nggak jelas, lihat ke sini. Walaupun yang di sini dengan di sini, jangan nanti dipoto lalu dibuat caption, tunjukkan 8 perbedaan. Datang seorang pengutip zakat, ini kambing zakat, ini kambing saya, ini onta zakat, ini onta saya. Nabi marah, wajahnya merah. Seandainya kamu duduk di rumah bapakmu, di rumah ibumu, apakah mungkin datang orang memberikan kambing kepadamu? Kamu tadi mengatakan ini kambing zakat, ini kambing kamu. Ini hadiah. Hadiah ini adalah gratifikasi karena jabatan kamu. Kalau kamu bukan amil zakat, kamu nggak dapat apa-apa. Maka Nabi mengharamkan hadiah karena jabatan. Tapi kalau nggak ada jabatan, nggak apa-apa. Contohnya siapa yang nggak ada jabatan? Saya. Makanya kalau ada orang KPK mau ngasih hadiah, ya nggak apa-apa. Karena saya nggak ada jabatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika saya mendengar ada orang pejabat yang menikahkan anak, lalu datang KPK membuka surat kertas, nampaknya tipis, rupanya di dalam adalah surat tanah segala macam. Periksa, ini menyelamatkan orang dari makan haram. Mudah-mudahan Allah menguatkan saudara-saudara kita di KPK ini insyaallah, amin. Dari Sabang sampai Papua, 280 sekian juta orang Indonesia menggantungkan harapan untuk mengentaskan korupsi di Indonesia melalui satu lembaga besar yang bernama KPK. Maka kelihatannya banyak, 1.900 sampai 2.000 orang. Ini tidak banyak kalau dibandingkan penduduk Indonesia yang banyak. Tapi saya yakin kiai-kiai di pondok pesantren, para penghafal Quran, termasuk kita nanti di akhir majelis mendoakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya sehat walafiat, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin insyaallah, amin. Kenapa kita tidak boleh makan duit haram ini? Sepiring nasi masuk ke mulut, dikunyah, ditelan, jadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak. Darah yang haram naik ke otak, otaknya menjadi jahat. Adik-adik, bapak, ibu, kakak semua hafal ayatnya.
nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Yang berdosakan mulut, yang berdosakan mata, yang berdosakan tangan, yang berdosakan kaki, yang berdosakan kemaluan. Betul. Tapi dosanya datang dari otak. Otaknya dapat ide dari mana? Darah dari jantung. Darah dari jantung dapatnya dari mana? Dari sepiring nasi. Bukan nasi Pak Ustadz, lontong sayur, dari sepiring lontong. Ini menjadi haram. Makanya kalau ada orang, pegawai, pengusaha, pejabat mengatakan, saya nggak pernah ngasih anak istri saya uang haram Pak Ustadz, yang saya bawa ke rumah semua uang halal, yang haram-haram saya serahkan ke selingkuhan Pak Ustadz. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insya Allah. Ini dunia ini akhir zaman Pak Ustadz. Dajjal sudah mau keluar, isinya orang jahat semua. Enggak semuanya begitu. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya habis ceramah di Masjid Raya. Ustadz Somad, kita boleh ke rumah sakit? Boleh. Kami pun pergi ke rumah sakit di depan Masjid Raya, Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Sampai di rumah sakit saya pun diberikan jubah. Biasanya saya pakai jubah, kancingnya di depan, ini di belakang. Pakai jubah. Masya Allah. Naik ke lantai atas, masuk ke ruangan kaca. Di ruangan kaca saya dipersilakan, silakan masuk Pak Ustadz. Saya pun masuk di pintu, mereka di luar. Bapak nggak masuk? Enggak, Ustadz aja. Begitulah mereka memuliakan saya. Rupanya di ruangan itu penyakit menular semua. Nama ruangannya tertulis di atas ICU. Artinya ICU, you don't see me. Mata terpejam, sepi sunyi, yang ada cuman suara ting 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 ting. Saya yang jadi khawatir. Bayangkan kalau begitu saya masuk tiba-tiba serentak ting. Lalu kemudian kami pun mendoakannya. Kami kemudian menzikirkannya, membacakannya selawat, selesai. Habis itu kami pun pergi sarapan. Lalu kemudian setelah itu ada orang yang nanya, katanya Ustadz tadi ada yang ngajak ke rumah sakit ya? Ya, itu yang Ustadz jenguk itu orangnya dulu waktu masih ASN PNS, orang baik Pak Ustadz. Bapak tahu baik dari mana? Kami pernah bawa uang 1 koper ke kantor dia waktu kami minta proyek Pak Ustadz. Loh, Bapak kan jamaah. Itu zaman kami masih jahiliyah Pak Ustadz. Kami bawa 1 koper uang untuk minta proyek. Dia katakan, saya tidak mau uang haram. Anak istri saya nggak boleh makan haram. Kalaupun dia sakit sekarang, itu karena Allah mengangkat darjatnya Pak Ustadz. Orang baik Pak Ustadz. Ternyata orang baik itu masih ada, dan insya Allah berkumpulnya di KPK ini insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Orang KPK memang dia nggak boleh bersuara banyak-banyak Pak Ustadz. Dia nggak boleh banyak komen karena dia action saja. Maka aminnya pun cuma dalam hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang jamaah, anaknya tertangkap pakai narkoba. Tangkap. Bapaknya berusaha untuk nyogok hakim, bawa uang. Yang cerita ini siapa? Yang cerita yang bawa uang, cerita ke saya. Loh, kenapa Ustaz ceritakan di sini? Enggak apa-apa, karena enggak sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Kami bawa uang ke hakimnya Pak Ustadz. Apa kata hakimnya? Saya nggak mau ngasih uang haram ke istri dan anak saya. Masih ada. Kalau saya cerita integritas Nabi, orang akan ngomong, iya dia kan Nabi. Kalau saya cerita integritas ulama, dia kan sahabat Nabi, dia kan imam. Ini orang masih ada, masih hidup di zaman ini, zaman edan, zaman gila, zaman akhir kiamat, masih ada orangnya. Memang orang-orang berintegritas ini ya hampir punah.
Mereka ini makhluk yang perlu dibudidayakan. Nasib mereka sudah seperti dinosaurus, seperti menonton Jurassic Park. Orang-orang jujur ini, makanya saya diminta untuk menyampaikan integritas. Kira-kira padanan kata yang dekat dengan integritas itu apa? Kejujuran. Kejujuran ini kita didik dari kapan? Dari sejak kecil. Siapa yang menanamkan kejujuran? Apakah Ustadz dapat kejujuran itu ketika profesor? Tadi Pak Ketua KPK mengatakan saya tidak memanggil Ustadz dengan profesor, biar supaya lebih akrab saya panggil Ustaz. Bahasa Inggrisnya profesor, bahasa Arabnya Ustaz. Jadi Pak Setio, beliau lebih suka bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Saya tersanjung Pak Setio, karena dulu di ijazah kami Rektor Universitas Al-Azhar Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim, biasanya disingkat dengan Alif Dal. Alifnya itu Ustaz, dalnya itu doktor. Ustaz itu artinya profesor doktor. Tapi memang orang Indonesia nih hebat, yang profesor di Mesir sampai ke Indonesia jadi guru ngaji, semua ustaz. Saya dulu Pak Ketua nggak pernah pakai titel yang panjang-panjang itu. Makanya saya selalu bilang ke panitia, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, siapapun pejabat, nggak usah baca. Saya bilang, kalau payah nyebutnya bilang aja Ustadz Abdul Somad dan seterusnya, cukup. Kenapa Ustadz sekarang pakai titel panjang-panjang? Dulu waktu saya pulang cukup Ustadz Abdul Somad, udah nggak usah tambah lagi. Rupanya di tempat saya ada jual koran. Di halaman terakhirnya itu banyak sekali ustadz jual minyak lintah, obat kuat. Jadi saya khawatir nanti mereka nggak bisa membedakan mana yang ustadz ngaji, mana yang ustadz lintah. Itulah maka dibuat panjang. Ini perlu saya jelaskan di sahabat-sahabat KPK supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jadi Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD itu adalah, ada lagi yang belum Pak Ustaz, ada satu lagi yang belum, apa? Almarhum. Itu semua dunia semua. Kita akan mati menghadap Allah. Nggak ada malaikat nanya S1, S2, apa S3. Nggak ada. Yang ditanya adalah Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka insya Allah kita menjawab Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Karena pengawasan itulah yang menjaga kita. Kalau diawasi oleh ketua KPK, ketua KPK akan tidur, akan keluar kota. Tapi kalau kita diawasi oleh dia, siapa yang mengawasi? La ta'khudhuhu sinatum wala naum. Dia yang tidak tidur. Bahasa Al-Qur'annya la ta'khudhuhu sinatun. Kalau bahasa kitanya Gusti Allah mboten sari. Tuhan tidak tidur, dia akan melihat segala perbuatan kita. Kita sembunyikan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, di dalam otak kecil pikiran kita. Semua Allah akan ungkapkan nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas semua yang mereka lakukan. Mulut yang paling pandai bersilat lidah mencari alasan, mulut terkunci. Tangan akan bicara. Dan ketika itu tidak ada yang bisa membela. Hari ini bisa dibela dengan bayar pengacara. Saat itu pengacara pun tidak bisa membela dirinya sendiri. Kita hanya akan dibela oleh amal somat. Amal soleh kita yang akan membela kita. Kalau saya ceramah tablik akbar di stadion Tanah Lapang, itu masyarakat biasa yang mungkin hanya bermanfaat untuk dirinya saja. Tapi kalau saya ceramah di KPK, ini saya berceramah di depan orang-orang yang punya kebijakan, orang yang tanda tangannya, keputusannya, tatapan matanya
bagi kalian adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, mungkin jadi pegawai KPK ini biasa aja. Tapi bagi orang yang tes PNS nggak lulus-lulus sampai 16 kali, melihat baju seragam kalian, melihat PIN kalian, melihat jabatan kalian, melihat kantor kalian, ini nikmat luar biasa. Memangnya siapa Pak Ustadz 16 kali tes nggak lulus-lulus? Ki Joko Bodo, almarhum dukun, karena nggak lulus PNS akhirnya jadi dukun, tapi setelah itu beliau bertobat nasuha, istananya dia wakafkan jadi masjid. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah insyaallah, amin. Bagi seorang perempuan, suaminya itu biasa aja, bahkan suaminya dia bilang, kamu ini 4L. Apa maksudnya? Lu lagi, lu lagi. Tapi bagi orang yang belum ketemu jodoh, itulah pangeran yang dinanti-nanti. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh insyaallah. Banyak juga yang belum menikah. Bagi kalian, istri kalian itu perempuan biasa aja. Tapi bagi orang yang belum menikah, yang dipinang gak dapat-dapat, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Bagi kalian sesuatu yang biasa, tapi bagi orang awam itu sesuatu yang luar biasa. Saya tausiah ke Jakarta ini setahun 6 bulan. 6 bulan, ini setelah bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nanti Maret baru saya datang lagi. Saya datang ke Jakarta hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Dan ini adalah tausiah terakhir. Mestinya tausiah terakhir ini baterainya kan udah 5 watt, sudah habis ini. Saya berpikir di KPK ini saya nggak bisa bersuara menggelegar lagi. Saya pikir ceramah saya hanya lemah lembut saja. Marilah kita menjaga integritas. Kita semua akan mati. Masya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, mesti banyak tersenyum. Sudah lama saya ceramah, baru ini dibawakan air minum. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berbicara tentang integritas, maka yang mendukung bukan cuman iman, bukan cuman tauhid. Kenapa Ustadz siang ini ceramahnya menggelegar? Karena yang di hadapan saya ini orang-orang yang aktif, orang-orang yang masih berkarya, orang-orang yang tanda tangannya, tatapan matanya. Kalau saya ngelihat orang, saya lihat orang biasa aja. Kalau saya ngelihat manusia biasa aja. Tapi kalau orang KPK ngelihat, mencret itu orang lihat. Makanya kalian adik-adik yang belum menikah, kalau kalian mana tahu mau jatuh cinta ngelihat cewek, lihat-lihat dulu. Kalau dia memang pegawai, bisa tumbang dia. Masya Allah. Kalau Tuhan sedang umroh, jangan sampai gunting kuku. Sudah lama saya ceramah, baru ini dibawakan bangku. Kenapa beliau membawakan kursi? Karena nggak boleh minum berdiri. Ini bukan pondok pesantren, ini di KPK bro. Mereka tahu nggak boleh minum berdiri. Masya Allah. Sebetulnya mereka ingin mengajarkan kepada masyarakat, jangan minum berdiri. Orang KPK aja minumnya duduk, masa kamu minum berdiri? Saudaraku, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu.